sebenarnya upaya teman-teman difabel atau netra atau tuli untuk menginformasikan cara mereka untuk berkomunikasi misalnya ke teman-teman yang banyak. Jadi program ini memang sengaja hadir biar teman-teman umum, teman-teman biasa itu mampu mengakses, kemudian mendapat informasi bagaimana berkomunikasi misalnya dengan teman-teman difabel, netra, dan seterusnya. Kalau workshop tadi itu kegiatannya pengenalan dasar bahasa isyarat dasar, kemudian mereka praktik antar komunitas yang dimentori oleh teman-teman dari Bawayang. Bawayang adalah sebuah komunitas inklusi yang awalnya kita fokus kepada teman-teman tuli. Jadi pengembangan kemampuan mereka di bidang seni. Dulu kami namanya Devat Community, yang kemudian sekitar 5 tahun yang lalu kita berubah nama menjadi Bawayang. Kalau dulu Devat Community fokus pada pengembangan di semua hal dari teman-teman tuli, terus di Bawayang betul-betul kita fokus kepada pengembangan kemampuan seninya mereka. Tapi di balik itu juga kita mengenalkan tentang budaya tuli kepada masyarakat. Makanya kemudian di acara Solo Sumurup ini kami mengenalkan budaya tuli kepada masyarakat. Itu juga bagian dari wilayah yang harus kami lakukan. Perkembangannya sangat banyak. Kalau yang dulu itu boleh dibilang teman-teman itu bahasa isyaratnya kebanyakan bahasa isyarat alamiah ya. Sekarang sudah ada banyak kesepakatan isyarat yang kemudian perkembangannya, karena boleh saya bilang Yogyakarta menjadi salah satu surganya disabilitas untuk kemudian berkembang menjadi lebih baik, karena juga ada peraturan daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian bisa menerima segala macam aktivitas di mereka. Nah, kalau kemudian mengkhususkan di bahasa isyarat, masyarakat sudah semakin terbuka. Ini tahun kedua Solo Sumurup membuka kelas bahasa isyarat dan antusiasnya cukup bagus. Dan di luar, kami juga sering diundang ke kafe atau ke sebuah tempat yang kami mengajari bahasa isyarat, dan sekali lagi antusiasnya yang daftar cukup banyak. Walaupun mungkin di titik awal lucu aja ya belajar bahasa isyarat, bahasa yang tidak dibiasa kita lakukan. Tapi dalam perkembangan berikutnya, kemudian mereka lebih membuka dirinya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli. Dan ternyata ada rahasia di balik bahasa isyarat, ada budaya yang lebih besar lagi dan yang selama ini ternyata dekat dengan mereka. Tujuannya adalah kita semua setara, bahwa saya dan teman-teman difabel itu bisa berkomunikasi misalnya dengan setara. Karena yang mendukung kegiatan ini adalah teman-teman dari pihak TBJ yang diselenggarakan oleh teman-teman JDA. Nah, setahu saya dukungan dari pihak TBJ atau pemerintah dalam hal ini itu cukup baik. Terkait detail nanti teman-teman bisa menanyakan langsung. Suasananya senang, banyak ketemu teman-teman yang lain dan banyak teman-teman yang nggak bisa mendengar ya. Dan saya bisa belajar bahasa isyarat
alasannya karena saya ingin belajar bahasa isyarat dan kebetulan saya dulu pernah ngajar. Nah, murid saya itu nggak bisa mendengar tuli. Jadinya saya ingin belajar nanti kalau saya bertemu dengan murid saya yang nggak bisa mendengar, jadinya saya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat itu. Rangkaian acara tadi seperti belajar bahasa isyarat dengan huruf abjad dari A sampai Z, dan juga belajar bahasa isyarat mulai dari nama, alamat, asal, dan tempat tinggal. Yang paling berkesan adalah saya bisa belajar dengan Kak Nadia tadi ya, mentor saya ya di kelompok 3. Jadinya saya lebih privasi aja, bertanya-tanya sama Kak Nadia buat belajar bahasa isyarat itu. Harapan saya semoga diadakan kembali workshop seperti ini, dan semoga lebih lama lagi durasinya. Kalau ini kayaknya singkat gitu ya, mulai dari jam 4 sampai maghrib gini kayaknya singkat ya. Jadinya kita perlu banyak belajar lagi. Soalnya ini waktunya singkat gitu loh. Jadi belum puas gitu. Bahwa teman-teman difabel, teman-teman yang biasa atau tidak punya kebutuhan khusus itu mampu berkomunikasi atau saling membagikan informasi misalnya, atau mengakses fasilitas publik untuk mengakses sama misalnya. Itu Harapan ke depan semakin banyak masyarakat yang kemudian aware dengan teman-teman, nggak melulu teman tuli, nggak melulu tentang bahasa isyarat, tetapi aware bahwa kita memang terlahir berbeda. Banyak masyarakat yang kemudian mampu menerima perbedaan itu dari segi manapun, sehingga teman-teman disabilitas pun akhirnya merasa diterima, dan akhirnya mereka mendapatkan kesetaraan, akhirnya mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita.